Halo semua, perkenalkan saya Risa Putri dengan NIM 250000191302003 dari peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik 2022. Saya Alia Salimah Isa dengan NIM 250001191402252 dari peminatan Epidemiologi kelas 5A. Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Putri, Gerda Kristia Zadia dengan NIM 2500011140285 dari peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik 2022. Halo semuanya, perkenalkan saya Anita Widiastuti dengan NIM terakhir 30122. Saya Elsa Mutia Devi dengan NIM 2500011130219 dari peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik 2022. Saya Fadia Fajar dengan NIM 250001191402280 dari peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dengan NIM 25000119130130133. Perkenalkan, nama saya Heni Sintawati dengan NIM 250001191403320 dari peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik tahun 2022. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Besanta dengan NIM 250001191403338 dari peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik. Perkenalkan, nama saya Konita Pravianti Aska dengan NIM 250001191403327 dari peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik kelas 5A. Puluhan warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dirawat di puskesmas dan rumah sakit akibat keracunan massal. Keracunan diduga berasal dari makanan yang dibagikan saat acara akikah salah satu warga. Warga dilaporkan mengalami gejala pusing, mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan acara akikah salah satu warga pada Minggu malam. Sehari setelahnya, puluhan warga langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans desa. Kelompok 3 mengambil topik mengenai masalah ketahanan dan kerawanan pangan yang disebabkan oleh agrokemikal atau bahan kimia pertanian. Masalah yang kami angkat yaitu mengenai beberapa warga di Sukabumi yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi daging yang tercampur oleh pestisida. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib daging di acara hajatan yang diselenggarakan. Akan tetapi, sebelum disajikan, daging tersebut dicuci dengan menggunakan air yang diambil dari sawah. Tanpa diketahui air tersebut sudah tercampur oleh pestisida, sehingga membuat daging yang dicuci menjadi tercampur dengan pestisida. Setelah mengkonsumsi daging tersebut, dilarikan ke puskesmas karena mengalami mual dan pusing. Analisis masalah. Faktor penyebabnya adalah warga mengkonsumsi daging ayam dari hajatan yang dicuci dengan menggunakan air sawah yang telah tercemar oleh pestisida yang digunakan untuk mematikan hama siput. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya pemilik sawah yang berinisial AS memberikan pestisida yang digunakan untuk membasmi hama siput. Akan tetapi, pihak penyelenggara hajatan tidak mengetahui akan hal itu dan menggunakan air dari sawah tersebut untuk mencuci daging ayam yang selanjutnya akan dimasak dan diberikan kepada para tamu hajatan. Berikutnya adalah analisis dampak. Pestisida dan racun lainnya dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis atau penyakit menahun. Berikut beberapa dampak penyakit kronis akibat pestisida. Yang pertama adalah kerusakan paru-paru. Orang yang terpapar oleh pestisida bisa mengalami batuk yang tidak juga sembuh atau merasa sesak di dada. Ini semua merupakan gejala penyakit bronkitis, asma, atau penyakit paru-paru lainnya. Kerusakan paru-paru yang sudah berlangsung lama dapat mengarah pada kanker paru-paru. Yang kedua, kanker. Mereka yang terpapar pestisida mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengidap kanker dibanding orang lain. Resiko di kemudian hari akan menjadi lebih besar.
Ratusan pestisida dan bahan-bahan yang dikandung dalam pestisida diketahui atau diyakini sebagai penyebab kanker, dan masih banyak lagi pestisida yang belum diteliti. Penyakit kanker yang paling banyak terjadi akibat pestisida adalah kanker darah, limfoma non-Hodgkin, dan kanker otak. Yang ketiga, kerusakan fungsi hati. Hati membantu membersihkan darah dan membuang racun-racun. Mengingat pestisida adalah racun yang sangat berat, maka kadang-kadang hati tidak mampu membuangnya. Beberapa kerusakan fungsi hati dapat timbul setelah terjadi keracunan atau setelah beberapa bulan atau beberapa tahun bekerja dengan pestisida. Yang keempat, hepatitis atau penyakit hati akibat racun. Ini adalah penyakit hati yang diperoleh seseorang yang terpapar pestisida. Penyakit ini dapat menyebabkan mual, muntah, dan demam. Kulit menjadi kuning dan dapat menghancurkan fungsi hati. Yang kelima adalah kerusakan fungsi syaraf. Pestisida merusak otak dan syaraf. Paparan pestisida selama bertahun-tahun dapat menyebabkan sering lupa, gelisah, emosi tidak stabil, dan kesulitan konsentrasi. Untuk dampak yang selanjutnya yaitu kerusakan sistem kekebalan. Beberapa pestisida dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari penyakit. Jika sistem kekebalan melemah, maka orang akan lebih mudah mengalami alergi dan infeksi, sehingga penyakit awalnya lebih sulit untuk diobati. Untuk selanjutnya ada keracunan, sesak nafas, dan iritasi pada kulit untuk jangka waktu yang lama dapat menimbulkan imunosupresi yang bersifat karsigenik. Nah, selain penyakit kronis, pestisida juga membawa pengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Sama halnya dengan bahan kimia beracun lainnya. Pestisida mempunyai banyak dampak buruk terhadap sistem reproduksi. Beberapa dampak pestisida terhadap kesehatan reproduksi adalah: yang pertama, ada sterilitas atau mandul. Banyak buruh tani laki-laki di seluruh dunia jadi tidak dapat mempunyai keturunan setelah bekerja dengan pestisida, karena mereka tidak lagi dapat menghasilkan sperma. Yang kedua, kelahiran bayi cacat. Bila seorang wanita hamil terpapar oleh pestisida, bayi yang dikandung juga terpapar dan dapat mengalami cacat tubuh. Terpapar oleh pestisida ketika sedang hamil tidak selalu berarti bayi yang dilahirkan akan cacat, tetapi bayi akan mempunyai resiko lebih besar untuk lahir cacat, kesulitan belajar, alergi, dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, ada kerusakan kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon-hormon adalah pengendali banyak kegiatan tubuh kita, seperti pertumbuhan dan reproduksi. Bila kelenjar yang memproduksi hormon dirusak oleh pestisida, maka akan timbul masalah pada kelahiran bayi dan reproduksi. Walaupun seorang wanita terpapar oleh pestisida sebelum hamil, ia dapat mengalami keguguran atau bayi lahir mati akibat paparan pestisida. Pemecahan masalah. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah keracunan akibat kontaminasi pestisida pada daging ayam yaitu: yang pertama, penggunaan bahan pengganti pestisida yang ramah lingkungan. Yang kedua, pembuatan sumur untuk kebutuhan warga. Ketiga, penggunaan tandon untuk kebutuhan memasak. Keempat, pencerdasan masyarakat tentang air bersih dan hygiene sanitasi dalam mengolah makanan. Yang kelima, penggunaan sumber air yang berbeda untuk irigasi pertanian dan air untuk dikonsumsi, yaitu sumber air dari sumber mata air bukan genangan. Lalu yang keenam, pengedukasian mengenai cara mengolah dan menyajikan makanan yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, inspeksi kadar pencemaran air di sawah. Dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa keracunan akibat pestisida merupakan masalah kesehatan yang serius. Melihat kasus tersebut, penyadaran dan peningkatan pengetahuan petani akan bahaya pestisida harus segera dilakukan. Usaha dapat dilakukan melalui penyuluhan yang bersifat intensif, komprehensif, dan terus-menerus disertai dengan pelatihan cara aplikasi yang baik. Bukan hanya terhadap petani, masyarakat setempat pun perlu mengetahui dan menyadari bahaya pestisida yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi sosialisasi perlu dilakukan, misalnya melalui media sosial dan atau penggerakan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Penerapan strategi dapat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang ada, yang biasanya bersifat khas sesuai budaya yang berkembang. Selain itu, pengawasan terhadap aplikasi pestisida di lapangan juga harus dilakukan. Dibutuhkan pengawasan yang bersifat berkala dan terus-menerus karena perilaku manusia mudah sekali berubah akibat terpengaruh lingkungan atau kepatuhan yang berkurang akibat kemalasan mengingat prosedur penggunaan pestisida yang dianggap cukup merepotkan.